untuk tahun 2020. Ini tidak asing lagi. Barangkali kita mengacu ada pra-muslimnya, muslim banget atau tentang yang dulu. Maka di sini kita mengambil mana yang kita prioritaskan, mana yang kita peduli, yang mendesak, berguna untuk orang banyak. Kemudian di sini untuk tahun 2022 kan sedang berjalan. Visi kita di tahun 2022 ini yang telah dilaksanakan oleh Bapak Wali KPA Nambino itu sudah dilaksanakan. Akhirnya kita tahu kan ini Bandar Lampung. Nah, tahun 2022 ini itu bibir jalan dimulai jembatan Yolado yang itu sedang berjalan sehingga jika itu dapat dimulai sedang berjalan tidak parah. Cuma sebagai kecil ini maaf Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bukan kepada kita bersama namanya itu tidak jadi itu tunjukkan tapi kalau dijual itu kan niat itu yang salah, itu tak baik. Kau sebagai nanti dia tidak dia meminta maaf itu kenyataan. Jadi kalau ada untuk misalkan datang dan terlaksana di tahun 2023. Kita sama-sama tahu bahwa tahun 2020 sampai saat sekarang ini kita masih mengalami penurunan ekonomi dari dampak COVID-19 dan juga kita akan menghadapi resesi ekonomi pada tahun 2023 ini yang mana diperkirakan oleh pakar terjadi pada tahun 2023 pertengahan tahun. Tapi kita tidak perlu ragu dan tidak perlu kita cemaskan. Tentu segala sesuatu rintangan, tentu pasti ada hal yang perlu kita lakukan demi kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sehari-hari. 9 November tahun 2022 kita melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Musrembang Nagari Ampambulai. Semua unsur kita undang dan semua masyarakat kita undang. Dan alhamdulillah jadikan pada saat sekarang ini sudah mewakili semuanya. Ada dari keluarga muslim, kelompok tani wanita dan seluruhnya kader-kader yang dan bahkan dari kabupaten dan kecamatan juga menghadiri acara kita ini. Semua acara kita ini menjadi berkah dan menjadi hal yang lebih baik pada tahun berikutnya. Maka pada hari ini Selasa tanggal 29 November tahun 2022 bertepatan pada pukul 14.40 bertempat di kantor kerapatan Nagari Ampambulai secara resmi musyawarah pembangunan Nagari Ampambulai RKP Nagari tahun 2003 dan tahun 2000 DUKP tahun 2004 secara resmi kami buka. Jadi karena yang kami wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau usulan-usulan terkait dengan kegiatan atau rencana pembangunan di Nagari untuk 1 tahun ke depan. Itu carinya seperti itu. Nah, Musrembang ini kita lalui dengan tahapan pertama. Ini tahapan ketiga di Nagari Ampambulai. Kita mulai dengan debut stunting di bulan Agustus, kemudian September musnah, dan di bulan sekarang adalah Musrembang Nagari. Perkembangan yang terjadi di daerah kita. Nah, makanya dari itu kami mengimbau kepada bapak dan ibu-ibu terkait kegiatan yang telah kita lakukan berupa usulan, baik itu usulan berupa fisik
maupun usulan berupa pemberdayaan. Nah, sekarang sudah tergambar bermacam-macam kegiatan yang sebentar lagi akan diekspos oleh Pak Wali atau tim terkait dengan usulan Bapak dan Ibu adalah merupakan barometer terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam setahun berjalan. Nah, gagalnya suatu usulan itu adalah merupakan kerugian pada suatu negara. Maka Bapak dan Ibu-ibu, marilah kita merespon, mengusulkan atau mengajukan suatu kegiatan yang sifatnya skala prioritas tergantung kebutuhan utama ya terhadap negara kita. Ya, kalau kita hitung untuk pembangunan negara itu masih kurang kalau kita cermati. Nah, satu jalan-jalan yang terbaik adalah di samping kita memprogramkan ya usulan pada masa depan, kita juga berharap kepada pemerintah negara untuk jadi keluar ya dalam mencari peluang-peluang yang dapat kita rangkul seperti dana-dana dari dana aspirasi ya dari bantuan lainnya. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan terkait dengan pembangunan di negara kita. Di lantai 2 Kartu Wali Negara Kapur. Tadi di Masaji di barang-barang lantai timur, Iko nampaknya rancang. Tepuk tangan cek lah. Tapi yo kalau Wali masih kalah yo. Teratak selingkuh. Nah, ini bahasa gitu. Bantu orang hotel. Isu di belok situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahasa itu merupakan kegiatan rutin kita. Musrembang adalah kegiatan penetapan usulan-usulan yang telah digarap oleh tim penyusun RKP yang sudah kita bentuk pada saat musnah beberapa waktu yang lalu. Jadi kini tinggal kita penetapan. Kemudian untuk TURKP, Iko silakan saja Beko Bapak Ibu hal yang tidak atau Beko dipaparkan di slide atau di monitor gitu, silakan kanan balik. Iko masuk dari Pak Wali, Iko masuk dari Pak Bamus. Jadi kita tidak lagi menggali gagasan namanya, menerima usulan-usulan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui sumber pembangunan yang ada di negara Jawa itu sumbernya dari APBN. Pertama dari APBN, kedua APBD provinsi, ketiga APBD kabupaten, dan sampai dana desa. Apalagi 2 tahun terakhir itu dilanda COVID-19. Sehingga kegiatan-kegiatan tadi banyak yang habis untuk BLT. Kemudian yang menjadi pedoman bagi kita dalam penggunaan dana desa tahun 2023 adalah Permendes nomor 8 tahun 2022. Di sini disampaikan bahasa dana BLT untuk tahun 2023 masih ada, tapi maksimal hanya 25%. Dan syarat penerima BLT ini lebih diperketat oleh Bapak Ibu. Kalau dulu kan banyak indikator yang bisa kita masukkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT. Kalau kini untuk 2023 yang diperbolehkan menerima BLT tadi pertama berpenyakit menahun. Nah, contoh penyakit menahun misalnya atau warga kita yang kena stroke, itu warga miskin. Kalau itu kena stroke itu orang kaya, itu tak boleh di menerima BLT dulu. Atau berpenyakit menahun lainnya, asam urat masuk tak? Tidak. Kalau asam urat itu penyakit orang kaya. Ya Pak, kalau kau banyak makan tambun sup,
Kalau akhirnya menempuh sepurit di persendian nama itu jadi semuran. Mukasih kakak tunggal atau di tampe awak kurang miskin nyola tuo tinggal seorang tak terima bantuan dari siapapun. Itu masuk pada BRT. Kemudian selanjutnya yang menerima BRT itu adalah kalau kita bawakan ke ranah hukum fikih ke dalam asnaf yang selapan, yakni fakir miskin. Jadi yang betul-betul miskin ekstrim. Nah, jadi setelah itu mungkin Pak Wali dan Pak Mus akan melaksanakan musyawarah nagari khusus penetapan penerima BRT tadi. Kami berharap betul-betul penerima BRT tadi adalah orang-orang yang sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Jadi nanti agar mengantisipasi tidak muncul permasalahan di kemudian hari.